teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 10 TJKT 1. Kita lanjut nih pada bab 6, yaitu Linux Installation, yang merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke teman-teman, pada bab 6 ini kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama yaitu download dan install VirtualBox. Yang kedua, install Debian. Dan yang ketiga, install Ubuntu. Oke, di sini jika teman-teman bertanya, apa sih VirtualBox itu? Jadi, VirtualBox itu adalah suatu platform yang digunakan untuk membuat virtual mesin. Dan virtual mesin itu apa sih? Nah, jadi virtual mesin itu adalah suatu mesin virtual, teman-teman. Jadi kita bisa membuat komputer dalam komputer. Seperti di sini, semisal kita menggunakan komputer dan nanti di dalam itu terdapat komputer lagi. Oh ya, dan teman-teman bisa mendownload VirtualBox ini di virtualbox.org ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja ke caranya untuk mendownload VirtualBox. Kita ke Google Chrome. Kemudian kita cari virtualbox.org. Yang ini ya teman-teman, kita klik. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, dan di sini teman-teman bisa langsung saja ke bagian download. Oke, dan di sini teman-teman bisa memilih sesuai dengan host OS yang teman-teman gunakan. Kalau pakai yang Windows, pilih Windows. Kalau pakai yang Mac OS, pilih yang Mac OS. Oke, dan setelah itu teman-teman bisa langsung klik saja. Dan itu maka akan otomatis mendownload ya teman-teman. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke teman-teman, setelah kita sudah menginstal VirtualBox, selanjutnya kita akan menginstal Debian. Jadi di sini kita akan menginstal Debian dan Ubuntu ya teman-teman, karena keduanya itu memiliki konfigurasi yang berbeda. Dan sebelum teman-teman install Debian, teman-teman harus terlebih dahulu download Debian servernya. Oke teman-teman, bisa langsung saja ke Google Chrome, kemudian cari download Debian server. Nah ini ya teman-teman, kita klik. Kemudian kita pilih yang download via HTTP atau FTP. Ini ya teman-teman, kita klik. Kita scroll ke bawah. Oke, dan di sini teman-teman bisa pilih yang DVD. Dan teman-teman bisa klik yang ini, AMD 64. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan di sini kita akan mendownload dalam bentuk ISO ya teman-teman. Oke, ini bisa langsung klik saja. Oke, dan ini akan otomatis mendownload ya teman-teman. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Oke teman-teman, kita langsung saja buka VirtualBox-nya. Kemudian di sini kita pilih yang new. Oke, dan di sini kita bisa memberi nama untuk servernya. Di sini saya akan menamainya Debian server. Kemudian di sini teman-teman bisa memilih lokasi di mana nanti akan ditempatkan. Oke, dan untuk tipenya itu Linux ya teman-teman. Dan versinya Debian 64 bit. Jadi ini itu akan langsung menyesuaikan ya teman-teman. Kalau semisal di sini namanya Debian atau Ubuntu, maka itu akan menyesuaikan langsung ke Linux. Oke, di sini kita langsung saja next. Di sini teman-teman bisa memberi memori. Kemudian next.
sudah ada Debian server ya teman-teman. Dan langsung saja kita akan start. Oke, jika kita start itu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Karena kita belum memasukkan file ISO-nya. Langsung saja kita akan klik yang tanda folder ini. Kemudian add. Dan selanjutnya kita akan masukkan file ISO yang sudah kita download tadi di Google Chrome ya teman-teman. Kemudian kita klik open. Dan kemudian di sini kita choose dan start. Oke, di sini terdapat graphical dan install. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang graphical. Dan di sini juga ada yang install ya teman-teman. Kalau yang install untuk yang berbasis teks. Dan untuk memudahkan kita akan menggunakan yang graphical. Langsung saja kita enter teman-teman. Oke, jika sudah di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di mana kita akan memilih bahasa yang akan digunakan. Kita scroll ke bawah. Dan di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Karena untuk memudahkan ya teman-teman. Langsung saja kita continue. Dan untuk lokasinya Indonesia. Kemudian lanjutkan. Untuk pengaturan keyboardnya seperti biasa, pakai yang Inggris Amerika. Kemudian lanjut. Kita tunggu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan untuk nama hostnya. Di sini bebas sesuai keinginan teman-teman. Dan di sini saya akan menamainya Fiorenze. Kemudian lanjutkan. Dan untuk nama domainnya juga bebas sesuai keinginan teman-teman. Kemudian lanjut. Nah, di sini kemudian kita akan masukkan sandi. Jadi nantinya kita akan masukkan dua sandi, yaitu sandi untuk login ke server kita dan sandi untuk root. Dan root itu bagian paling atas dari server kita. Oke, di sini kita bisa membuat sandi untuk rootnya. Kemudian verifikasi lagi. Dan kemudian lanjut. Oke, dan di sini kita bisa masukkan nama lengkap. Kemudian lanjut. Oke, dan di sini kita bisa membuat nama untuk akunnya. Dan di sini saya akan menamainya Fiorenze saja ya teman-teman. Kemudian lanjut. Oke, dan di sini kita buat sandi lagi untuk masuk ke servernya. Kemudian verifikasi lagi sandinya. Jika sudah, kita klik lanjut. Dan untuk waktunya, karena saya berada di WIP, jadi saya akan memilih yang WIP. Kemudian lanjutkan. Kita tunggu. Oke, dan di sini kita akan gunakan yang seluruh harddisk. Kemudian lanjutkan. Kemudian di sini kita lanjutkan. Dan di sini kita akan menggunakan yang satu partisi saja karena untuk pemula. Dan kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu. Dan di sini kita lanjut. Oke, dan di sini untuk tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk, kita pilih yang ya. Kemudian lanjut. Oke, dan di sini untuk pindai media instalasi tambahan, kita pilih yang tidak saja.
kemudian lanjut. Kemudian di sini kita pilih tidak saja dan lanjut. Oke, dan di sini karena kita masih belajar atau awalan, maka di sini kita akan mencentang yang Debian desktop sama yang perkakas sistem standar saja. Kemudian kita lanjut. Kita tunggu lagi. Oke, jika sudah, di sini kita pilih yang ya. Kemudian lanjut. Oke, di sini proses installnya sudah selesai ya teman-teman. Dan kemudian kita akan login. Kemudian di sini kita masukkan sandinya. Dan enter. Oke, setelah kita login tadi, kira-kira seperti inilah tampilannya ya teman-teman. Jadi sama seperti desktop pada laptop atau komputer pada umumnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu install Ubuntu. Oke, di sini saya sudah di VirtualBox-nya dan di sini kalau teman-teman sudah ada Ubuntu server seperti ini bisa di-remove. Caranya teman-teman klik kanan pada Ubuntu-nya, kemudian kita pilih menu remove, dan kemudian pilih delete all files. Karena ini tuh akan menghapus semua filenya ya teman-teman. Kita klik, kemudian satunya, dan kenapa ini tuh harus kita hapus? Karena nantinya di bab ini kita hanya akan menggunakan satu Ubuntu server dan satu Debian server saja teman-teman. Oke, dan setelah kita menghapusnya, selanjutnya kita akan mendownload file ISO dari Ubuntu servernya. Di sini kita bisa langsung saja buka Google Chrome, kemudian cari Ubuntu release. Ini ya teman-teman, kita klik. Kemudian kita pilih yang paling atas. Oke, di sini kita pilih yang versi terbaru ya teman-teman, yaitu yang Ubuntu 24.04. Kita langsung saja klik. Kemudian di sini karena kita akan menggunakan yang server, jadi di sini kita pilih yang server install ini ya teman-teman. Kita klik pada bagian ini. Dan di sini akan otomatis mendownload ya teman-teman. Dan karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Oke, langsung saja setelah kita mendownload file ISO-nya, selanjutnya kita akan membuat virtual mesinnya. Kita klik pada bagian new ini. Dan di sini teman-teman bisa memberi nama untuk servernya. Di sini saya akan menamainya Ubuntu server. Dan di sini teman-teman bisa memilih lokasi di mana nanti filenya akan ditempatkan. Oke, dan untuk tipenya itu Linux dan versinya itu Ubuntu 64 bit. Langsung saja kita next teman-teman. Di sini teman-teman bisa memberi memori. Kemudian kita next. Create. Next. Next. Create. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman Ubuntu servernya. Langsung saja kita start. Oke, jika kita start itu akan muncul seperti ini ya teman-teman, karena kita belum memasukkan file ISO-nya. Langsung saja kita klik tanda folder ini, kemudian add. Dan selanjutnya kita akan memasukkan file ISO yang sudah kita download tadi di Google Chrome. Kemudian open.
dan kemudian choose, dan start. Oke, di sini kita akan memilih bahasa yang nantinya akan kita gunakan. Dan untuk memudahkan, di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Kemudian enter. Kemudian di sini kita pilih yang continue dan enter. Di sini kita pilih don't, lagi, don't. Kemudian di sini kita pilih continue, don't lagi, don't, continue. Oke, di sini selanjutnya kita akan masukkan nama dan password. Di sini bebas sesuai keinginan teman-teman. Oke, dan di sini kita bisa masukkan nama untuk servernya. Semisal di sini saya akan menamainya Vio Ranger. Dan untuk username-nya sama, saya akan menamainya Vio Ranger. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian konfirmasi lagi passwordnya. Oke, dan jika sudah kita done, kemudian enter. Di sini kita pilih continue. Kemudian di sini done. Kemudian di sini done. Oke, dan di sini kita bisa menunggunya ya teman-teman, karena ini lumayan cukup lama. Dan kalau teman-teman ingin melihat prosesnya, teman-teman bisa klik pada bagian view full log. Oke, kira-kira beginilah untuk prosesnya ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin kembali, teman-teman bisa klik pada bagian close ya. Kemudian enter. Oke, proses installnya sudah selesai teman-teman. Di sini langsung saja kita akan login. Kemudian kita masukkan password dari server kita tadi. Oke teman-teman, di sini kita sudah bisa masuk dan login ke Ubuntu servernya ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pembahasan kali ini dan sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.